Salve, halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Sabtu 11 Juli tahun 2026. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian ilahi. Semoga kami mencintai Dikau di atas segalanya dan mengikuti jalan hukum-Mu dengan sepenuh hati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pastinya kita pernah merasa ketakutan. Ketakutan merupakan suatu perasaan manusiawi yang sering dialami oleh setiap orang. Seringkali kita merasa takut akan hidup kita, dan terkadang kita juga takut akan iman kita. Pada hari ini kita dikuatkan oleh bacaan-bacaan yang terdapat dalam bacaan Injil, di mana Tuhan Yesus mau memperteguh keyakinan kita untuk tidak takut mewartakan dan memberikan kesaksian tentang dirinya. Tuhan Yesus sudah mengetahui ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi dan dialami oleh para murid-Nya.
dan juga bagi kita semua yang adalah saksi-saksi iman. Namun, Yesus memberikan kepada kita kekuatan dan keteguhan iman bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ia selalu menyertai kita dengan Roh Kudus yang telah dicurahkannya kepada kita. Roh yang menguatkan dan memberikan keberanian kepada kita untuk terus-menerus memberikan kesaksian tentang Yesus yang rela mati untuk menebus dosa kita dan telah bangkit dari alam maut. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus meneguhkan kita bahwa Bapanya di sorga pasti selalu memperhatikan dan menyertai hidup kita. Dan terlebih dari ciptaan yang lainnya, karena kita sangat berharga di hadapan Bapa. Dengan demikian, Allah Bapa di surga akan memberikan kemudahan dalam hidup jika kita benar-benar setia untuk menjadi saksinya dalam menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan yang berasal daripadanya. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh semangat dan keberanian selalu siap sedia untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Janganlah kita merasa takut dan cemas untuk menjadi murid-murid Yesus, sebab Ia lebih kuat dari apapun dan tahtanya tetap tegak sejak dahulu kala, sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur. Marilah kita juga siap untuk menjadi saksi Kristus, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena Dialah yang akan selalu menyertai kita jika kita benar-benar hidup sebagai murid-murid-Nya. Yesus senantiasa membimbing hidup kita bila kita terus memberi kesaksian tentang karya keselamatan Allah dengan penuh keberanian. Seperti Nabi Yesaya katakan, "Ini aku, utuslah aku." Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.